Halo Babaturan Nereng, selamat sore. Saya ucapkan dari Kokura bagian kota. Sore kali ini saya lagi jalan-jalan nih, buat nyari angin segar. Nah teman-teman, ceritanya sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, saya tuh kesini ke rumah sakit yang berada di Kokura bagian kota, buat ngelakuin MCU atau medical check up. Nah pas saya kesini kayak nggak asing gitu, atau pernah saya kunjungi tempat yang seperti ini. Ternyata pas saya inget-inget, ini tempat yang saya kunjungi pas lagi awal datang ke sini buat daftar alamat ya teman-teman di kantor wali kota. Jadi pada video kali ini saya mencoba jalan-jalan lagi ke tempat yang seperti ini. Pokoknya tempatnya bagus, banyak tempat-tempat atau titik-titik yang menurut saya itu estetik. Dari tempat tinggal saya naik sepeda teman-teman sampai dengan stasiun Kokura buat parkirin sepeda di sana. Dan dari stasiun Kokura sampai sini itu jalan kaki kira-kira membutuhkan waktu 7 menitan. Dan sekarang itu udah jam 3:55 atau jam 4 kurang 5 menit. Jadi saya akan nyoba jalan-jalan ke area sebelah sana. Nah ini dia teman-teman kantor wali kotanya. Kantor wali kota Kota Kokura. Jadi buat pintu masuknya tuh lewat sini bisa. Nah buat teman-teman kalau misalkan mau kerja di Jepang, itu biasanya daftar alamat terlebih dahulu teman-teman. Dan daftar alamatnya di kantor wali kota. Jadi kayak gini tempatnya, estetik banget ya. Di sana entah terowongan menuju kemana teman-teman. Jadi tempat yang kayak gini menurut saya cocok banget kalau misalkan sekedar jalan-jalan ataupun sekedar nyantai-nyantai doang. Apalagi nanti pas musim semi. Cuma sekarang udah kelewat teman-teman. Harus nunggu sekitar 11 bulan lagi buat nunggu musim semi. Dan nanti bakal berubah bunganya atau daun-daunnya menjadi warna oranye atau warna merah. Oh, ternyata di sini juga ada tempat parkiran sepeda, teman-teman. Kalau gitu tadi gak usah ke stasiun Kokura terlebih dahulu aja ya. Ke sini juga bisa langsung. Nah, cuma tadi tuh nggak lewat sini, jadi makanya nggak tahu, teman-teman. Ini saya coba naik ke bagian atasnya ya, teman-teman. Ternyata nggak kalah ramai juga. Mungkin karena di sana itu ada taman. Nah, lalu di sini ada museum sama perpustakaan, teman-teman. Museum Perdamaian. Terus salah satu tempat yang gak kalah populer, mungkin bisa dikatakan paling populer ya teman-teman, yaitu tempat wisata Kokura Castle. Jadi kalau misalkan orang-orang yang berwisata ke sini, ke Kokura, itu biasanya ke sana juga, ke Kokura Castle. Salah satu bangunan yang ikonik banget kalau di Kokura. Ini padahal udah jam 4:30 teman-teman, 16:22. Tapi untuk mataharinya masih kerasa panas banget nih. Kayak masih jam berapa? Jam 2, jam 3-an. Oh ya, buat nanti sekitar jam 8 bakal terbenam teman-teman mataharinya. Salah satu hal yang unik di Jepang, itu kita bisa ngatur lampu lalu lintas sendiri ya teman-teman. Tapi nggak semua sih. Jadi kita cukup pencet tombol ini. Dan nanti bakal ganti warna sendiri ya teman-teman. Nah ini malahan ada tempat bermain dari patung hewan-hewanan teman-teman. Unik sih emang tempat bermainnya. Ini sepertinya di area sebelah bakal dibikin taman juga. Ya nggak beda jauh mungkin sama taman seperti itu atau taman yang seperti di sana. Nah dulu itu pernah lewat ke sini, cuma kondisinya masih sama teman-teman, masih dalam pembangunan.
Nah, buat pembangunan di Jepang itu rata-rata membutuhkan waktu yang agak lama sih. Nah, karena saya juga menyadari sendiri ya teman-teman. Karena di Jepang saya juga bekerja sebagai kuli bangunan. Dilihat dari dekat bangunan Kokura Castle, kelihatan gede banget teman-teman. Pantas sih kalau misalkan dijadikan objek wisata. Nanti coba saya mau masuk teman-teman. Kira-kira apakah bayar atau enggak ya buat ke tempat-tempat kayak gini nih. Kayaknya pintu masuk dari depan sana teman-teman. Kira-kira seperti inilah teman-teman kalau dilihat dari kedekatan Kokura Castle atau Kokura Tenjin. Buat hari ini yang datang ke sini lumayan rame. Gak cuma dari dalam negeri aja, gak cuma dari Jepang doang. Banyak dari orang luar juga datang ke area sini. Termasuk saya sendiri ya teman-teman. Buat bangunan castle-castle seperti itu lumayan banyak di Jepang, gak cuma di Kokura aja. Dari tadi setelah saya perhatikan ya teman-teman, orang-orang luar yang datang ke sini tuh rata-rata orang yang pakai bahasa Vietnam, bahasa Cina, dan juga orang India, entah itu India atau Bangladesh. Kira-kira seperti itu. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, kita kembali lagi ke tempat semula. Karena ini udah jam 5:11. Setelah pulang dari sini, niatnya saya mau mampir ke salah satu toko yang menjual produk Indonesia, teman-teman. Namanya Dongki. Letaknya itu nggak terlalu jauh dari stasiun Kokura. Nanti saya bakal ke stasiun Kokura terlebih dahulu buat ngambil sepeda. Kira-kira sekitar 10 menitan bakal nyampe kalau naik sepeda ke toko Dongki. Di sana nanti saya akan beli saus ABC